Mau? Oke, yaudah Jangan yuk. dong. It's already the recording is already ready. Ini sudah terekam ya sekarang ya. Oke. Ya, sir. Nah, jadi silakan. The time is yours. Kelompok 1 siapa? Alfiana, Lawrence, Nathan dan Gabriel ya. Is that right? Saya Gabriel Nathan, sir. Oh, without Rangga. Oke, yuk. The time is yours. Saya izin presentasi ya, sir. Oke. Ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Aduh. Bahasa Indonesia aja, sir. Oke, ada nanti yang bagiannya bahasa Inggris baru bahasa Inggris ya. Ya. Oke, silakan. Baik, apakah sudah tertampil? Yes. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas proyek kolaborasi 2 dengan tema Jika Aku Menjadi Bupati Kabupaten Sintang. Presentasi akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang terhormat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, para tokoh masyarakat, dan pemuka agama, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang kami kasihi. Pada kesempatan baik hari ini, kami akan memaparkan visi, misi, serta program kerja jika aku menjadi Bupati Kabupaten Sintang. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Kesha Dudung Masora absen 1. Saya Gabriel Aprilius Riwala, nomor absen 9. Saya Nathan Naletia Hero, absen 22. Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 14 kecamatan yang dihuni oleh penduduk dari suku asli, yaitu suku Dayak dan Melayu, serta suku pendatang yang berasal dari suku Jawa, Sumatera, dan lainnya. Sebelum reformasi, Sintang sudah terbentuk menjadi kabupaten dengan bupati pertama yaitu Raden Gondowiryo yang menjabat pada tahun 1950. Pada tahun 1998 hingga sekarang, pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah. Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Kabupaten Sintang menjadi lebih baik sesuai dengan visi kami yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang kreatif, religius, toleran, dan mandiri, didukung dengan penerapan ilmu teknologi dalam menunjang kesejahteraan. Visi tersebut tidak akan lengkap jika tidak didampingi dengan misi. Sehingga misi yang kami buat adalah pertama, mengembangkan sistem teknologi guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Kedua, melaksanakan pembangunan yang menyeluruh dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa toleransi antar masyarakat. Visi dan misi telah kami sampaikan, sehingga melalui visi dan misi tersebut kami membuat beberapa program kerja. Di antaranya adalah pertama, penyediaan listrik 24 jam tanpa henti. Yang kedua, penggunaan teknologi dengan menjaga keasrian. Ketiga, meningkatkan rasa toleransi antar masyarakat dalam perbedaan. Untuk mendukung program kerja, kami membuat beberapa solusi sesuai dari program yang telah disampaikan. Di antaranya yaitu yang pertama, Electricity WF. Yang kedua, Ghost Tractor. Yang ketiga, Heavy Failer. Yang keempat, Worship Area.
Electricity WF. Electricity WF merupakan kepanjangan dari Electricity Waterfall atau sumber listrik yang dihasilkan dari air terjun. Program ini dibuat untuk menghasilkan listrik yang akan disalurkan ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses listrik selama 24 jam tanpa henti. Gambar yang ditampilkan adalah rancangan dari Electricity WF yang akan dibuat. Selanjutnya, terdapat ilustrasi dari generator yang akan kami gunakan. Lalu, energi apakah yang akan dimanfaatkan? Energi yang akan kami manfaatkan adalah air terjun, yaitu air terjun Nokalonayan yang ada di Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, letak kincir air akan kami taruh di titik tengah tepat jatuhnya air atau di titik X pada gambar. Alasan kami memilih titik tersebut karena titik tersebut merupakan titik yang memiliki deras arus yang paling tinggi daripada titik lainnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya tingkat energi potensial yang tinggi. Solusi program yang kedua adalah Ghost Tractor. Ghost Tractor adalah traktor tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone digital. Sinyal dari traktor akan dihubungkan melalui smartphone dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Tetapi sebelum menggunakan traktor, kita harus mencari titik yang akan dibajak. Setelah itu, kita scan daerah tersebut agar nanti ketika penggunaan traktor tidak keluar dari titik yang di-scan. Ghost Tractor menggunakan listrik sehingga bebas dari polusi udara. Kelebihan Ghost Tractor adalah memudahkan para petani dalam bekerja sehingga hemat tenaga dan mengembangkan iptek dalam pertanian agar para petani dapat menyesuaikan diri dengan era teknologi dan dapat mempersingkat waktu dalam pembajakan sawah. Tetapi dari kelebihan tersebut terdapat juga kekurangan Ghost Tractor. Kekurangan Ghost Tractor adalah membutuhkan teknologi yang canggih serta membutuhkan waktu yang lama untuk membuat alat tersebut. Berikut adalah gambar Ghost Tractor. Solusi yang ketiga yaitu heavy failer. Heavy failer adalah jenis alat berat yang digunakan untuk menebang pohon dengan metode tanpa awak pengendali. Tetapi sebelum menggunakan alat tersebut, kita harus membangun tower di daerah yang akan ditebang dengan radius 2 hektar. Adapun kelebihannya yaitu lebih praktis dan mempercepat pekerjaan dalam memotong kayu yang besar. Selain itu, dengan adanya heavy failer, kita bisa membuka lahan baru untuk ditanami tumbuhan baru. Tetapi masih terdapat kekurangan dari alat tersebut, yaitu memakan tempat dan biaya untuk membangun tower, serta sulit dioperasikan pada lahan yang relatif curam. Berikut adalah gambar dari heavy failer. Tak ada gading yang tak retak. Peribahasa tersebut dapat diibaratkan dengan kondisi Kabupaten Sintang. Di balik semua panorama kekayaan alam yang dimiliki, terdapat pula beberapa permasalahan yang salah satu contohnya adalah kasus penyerangan tempat ibadah, yaitu Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah. Konflik ini dipicu dengan adanya kelompok yang bernama Aliansi Umat Islam yang melakukan perusakan dan penyerangan tempat ibadah dengan menggunakan batu dan bambu. Konflik tersebut dilatar belakangi karena adanya mayoritas kelompok Aliansi Umat Islam yang mendesak pemerintah untuk menindak tegas Masjid Miftahul Huda milik Jamaah Ahmadiyah. Tetapi karena tidak digubris oleh pemerintah, maka kelompok Aliansi Umat Islam melakukan tindakan sendiri dengan menyerang tempat ibadah tersebut. Sehingga dari permasalahan ini, kami membuat sebuah solusi, yaitu worship area. Worship area merupakan area khusus yang diisi dengan tempat ibadah dari berbagai agama. Tujuan dari worship area adalah untuk meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Namun, karena kawasan terbatas untuk lahan parkir, maka di setiap tempat ibadah akan disiapkan puzzle parkir untuk mobil ataupun motor yang akan disusun dalam box yang dapat bergerak sendiri.
Tetapi terdapat juga kekurangan dari worship area, yaitu dapat menimbulkan sifat egois yang menganggap bahwa agamanya paling benar dan salah satu penganut tidak setuju dengan program ini. Berikut adalah gambar dari worship area. Sintang Regency has a lot of natural resources, one of which is the Nokan Lonayan waterfall, which is the fourth highest waterfall in Indonesia, with a stunning panorama. But behind the beauty of its natural beauty, Bumi Senentang still has several problems, including inadequate electricity, low tolerance levels, weak technology, and a lack of economy. So we believe that with this program that we have created, we can take advantage of modern technology to provide a source of electricity for the community. Of course, with adequate electricity, it can make it easier of the people of Sintang Regency to work so that their economy can be guaranteed. When the community's economy is guaranteed, it will lead to prosperity, which has an impact on the economy, on the level of tolerance between people, which increases. However, from all programs, there is a possibility that the program cannot be implemented if it does not get approval from all parties, especially the people of Sintang Regency. For that, we expect support from all of you to jointly build a creative, religious, tolerant, and independent Sintang Regency supported by the application of technology to supported welfare. Sekian pemaparan visi, misi, dan program kerja dari kami. Kami sangat berharap agar masyarakat Kabupaten Sintang dapat memilih kami sebagai Bupati Kabupaten Sintang, sehingga kami bisa memimpin dan membangun Kabupaten Sintang sesuai dengan visi, misi, dan didukung dengan program kerja kami. Jangan lupa untuk pilih kami untuk Kabupaten Sintang yang lebih baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom dan selamat siang untuk kita semua. Oke, thank you for Alfiana. Jangan off cam dulu ya. Coba saya belum screenshot nih buat kenang-kenangan. Coba Alfiana, can you display again share screen? Okay. And at the beginning screen, this first slide. First slide nanti saya screenshot. Nah, ini kenang-kenangannya kelompok 1 gitu ya. Ayo, nah yang slide pertama ya. Nah, oke, yuk kita bentar, belum masih loading di saya nih. Oke. Ya, oke. Oke, senyum ya. Ya, 1 2. Ya senyumnya itu yang ala calon bupati dong. Masa calon bupati gini? Aduh. Ayo, 1 senyum elegan ala calon bupati. 1 2 3. Oke, thank you Alfiana, Gabriel, and Nathan. Wish you good luck. Yes, Kemudian sekarang ke kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 siapa sekarang? Siapa yang kelompok 2? Oh, Giska. Kemudian siapa lagi? Valerie. Lalu Raina, Giska. Oh, Raina. Ayo Raina on cam juga. Oke, Ya, sabar. Oke, siap. Oh, tadi semangat sama Rangga. Oke, ya. Without further ado, time is yours. Silakan. Siapa yang mau share screen? Langsung aja yuk.
Saya izin mulai ya, Sir. Oke, silakan. Yuk. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raina Asaria Putri Asari, absen 24. Rekan saya Valeri Arya Sutaranteuma, absen 28. Dan Giska Iut Patricia Mantung, absen 11. Di sini kami berperan sebagai paslon nomor 2, calon pemimpin daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Sebelum kami menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami akan menyampaikan terlebih dahulu mengapa kami memilih mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Pada masa pemerintahan terpusat sebelum adanya otonomi daerah yang kaya akan sumber daya alam ditarik keuntungan oleh pemerintahan pusat. Maka daerah sulit untuk menikmati keuntungan daerah. Semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah lebih bisa berkembang dan menjadikan daerah bisa lebih maju lagi. Berikut isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama, bahwa sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dan yang kedua, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini berisi tentang daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pusat atau bisa mengambil keputusan sendiri. Maka dari itu, kami sebagai calon pemimpin daerah Kabupaten Teluk Bintuni akan membuat program-program ke depannya yang akan lebih memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ada pula visi kami, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kearifan lokal dan memiliki daya saing. Adapun misi kami yang pertama, membuat program-program yang menunjang dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan iptek. 2. Mengelola dan meningkatkan kekayaan sumber daya alam yang mampu mensejahterakan rakyat. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Dan yang keempat, membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah pedesaan atau daerah yang kurang diperhatikan. Berikut program kerja kami jika kami terpilih menjadi pemimpin daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Yang pertama, auxiliary electricity, yang kedua, taman wisata alam mangrove, dan yang ketiga, electric diesel. Yang pertama, auxiliary electricity. Program ini adalah program yang merancang pembuatan energi listrik yang bertenagakan air terjun. Sumber air atau tenaga air yang kami gunakan untuk menggerakkan kincir air yaitu dari air terjun Botai. Dengan menggunakan tenaga air, kita dapat menghasilkan sumber energi listrik yang dapat disalurkan ke daerah-daerah yang kurang energi dan menjadi sumber energi untuk kapal listrik yang akan kami buat. Kelebihannya adalah ramah lingkungan, kapasitas keluaran daya keluaran PLTA relatif besar dan memiliki umur yang panjang yaitu sekitar 50-100 tahun. Kekurangannya adalah membutuhkan investasi yang besar dan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa air bisa menjadi listrik. Air bisa menjadi listrik disebabkan oleh adanya gaya jatuh air yang mendorong sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Nah, turbin tersebut akan merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Lalu generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Nah, pengoperasian generator itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Faraday. Nah, Faraday ini menemukan bahwa ketika sebuah magnet dipindahkan melewati sebuah konduktor, maka listrik akan mengalir. Pada generator besar, elektromagnet dibuat dengan mengalirkan arus searah melalui loop kumparan kawat di sekitar tumpukan laminasi baja magnetik yang disebut dengan kutub medan, dan dipasang pada perimeter rotor. Rotor yang dipasang kepada poros, turbin akan mulai berputar pada kecepatan tetap. Ketika rotor berputar, maka menyebabkan kutub medan atau elektromagnet bergerak melewati konduktor yang terpasang di stator. Dengan begitu, tercipta aliran listrik dan tegangan pada terminal keluaran generator. Setelah itu akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambung oleh kabel.
Kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu dibagikan ke daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh kelompok kami. Berikut adalah proses kerja PLTA. Program kerja kami yang kedua yaitu Taman Wisata Mangrove. Berikut gambar dari hutan mangrove Teluk Bintuni. Tujuan dari program ini yaitu melestarikan dengan memanfaatkan sebagai ekowisata. Lokasi hutan mangrove ini berada di Teluk Bintuni, Papua Barat dengan luas 225.367 hektar. Program yang merancang pembuatan ekowisata di kawasan hutan bakau atau mangrove dan menjadikan cagar alam. Program ini kami buat untuk membangun dan menjadikan mangrove sebagai tempat wisata yang lebih baik dari sebelumnya. Kami juga menjadikan mangrove sebagai tempat perkembangbiakan kepiting bakau. Hasil dari kepiting bakau tersebut akan dijual atau didistribusikan ke luar daerah. Program kami yang ketiga yaitu Electric Vessel. Electric Vessel adalah program yang merancang kapal bertenaga listrik yang berguna untuk menangkap dan mendistribusikan hasil laut. Kapal ini menggunakan sumber energi listrik yang akan disimpan dalam baterai dan bisa dicas. Dengan kata lain, kapal ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Energi listrik yang digunakan kapal ini berasal dari PLTA yang menjadi program pertama kami dan LNG. LNG adalah salah satu perusahaan gas bumi yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Kapal ini menggunakan pengendalian jarak jauh, yang berarti kapal ini adalah kapal tanpa awak. Kapal ini berfungsi untuk memudahkan nelayan dalam menangkap dan mendistribusikan hasil laut. Berikut ini adalah ilustrasi kapal listrik yang akan kami buat. This electric ship can be used as a means of transportation to distribute marine product from coastal area to outside the island to aboard. The advantage of this electric boat is that it has a large capacity and is also easy to move to other places. In addition, electric boats are also easy to control. The utilization of this electric boat can reduce the cost of supplying electricity, or BPP, and is also faster in meeting regional economic needs. But on the other hand, this electric ship requires a little more electrical energy. The electricity supply use must be larger because the ship has to go back and forth to deliver or supply goods outside the island or overseas. It is clear that electric boats require a large amount of electrical energy, but with electric boats, it is easier for the community to distribute marine product. So we will continue to build and operate this electric ship by overcoming the lack of electric supply by using electrical energy source from hydropower or PLTA and also from liquid natural gas or LNG. Sekian penyampaian visi misi serta program kerja dari kami. Kami harap dengan penyampaian ini kami pantas menjadi pemimpin daerah yang kalian harapkan. Oke, thank you for Valerie, Giska, dan Raina. Senasya. Semoga one of you can be a governor or can be a mayor later someday ya. Buat kenang-kenangan dulu ya. Saya tadi belum sempat screenshot ini. Apa yang tadi? Siapa tuh? Giska, please show first slide ya. Oh, yang ini aja ya. Ya. Nah, okay, good. Bintuni nih bos. Bintuni ini di mana? Di Kalimantan. Papua Barat, sir. Di Papua Barat. Oke. Yuk, let's say ya senyum ala calon bupati ya, bukan senyum ala anak SMA ya. Oke, yuk senyum ala calon bupati. 1, 2, 3. Oke, good. Ya. Udah saya screenshot. Thank you very much, Raina, Valerie, and Giska. Okay, now we come to the last presenter. Oke, calon terakhir, pasangan calon yang terakhir adalah pasangan calon nomor urut 3 yaitu Rangga, Richard, dan juga siapa lagi satunya? Aurelia Angelika, Sir. Aurel, Sir. Siapa? Oh, oke. Ini kalau Rangga ini program kerjanya ini adalah Indonesia Glowing ya ini ya.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang glowing ya. Skincare disubsidi nanti nih. Ya lupa Oke. masuk ya. Lupa. Udah, Rangga nggak pakai ini, nggak pakai apa background yang virtual background biar samaan, biar kompak gitu loh. Jadi virtual background yang anu ya dari Google ya, dari Google Meet-nya. Iya Pak. Ya, Yes, sir. oke. Sudah, kamu Sir, mau saya pakai izin virtual presentasi, background? Sir. Iya, silakan. Oke. Nah gitu dong. Nah, gitu kan kompak. Ya, silakan share screen. Ya, oke, take your time. Oke, mari kita mulai presentasi dari kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Agatha Ariantini, SPSI MPD, selaku Kepala Sekolah SMAS Katolik Korea Sumalang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMAS Katolik Korea Sumalang. Dan yang kami kasihi dan sayangi siswa-siswi SMAS Katolik Korea Sumalang dan para hadirin semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Lawrence Ranggadima, bersama 2 teman saya yang bernama Aurel Angelica dan Richard William. Nah, kami bertiga akan memaparkan visi, misi, serta solusi atau program kerja kami yang akan kami bawakan jika kami menjadi pemimpin daerah di Kota Larantuka. Nah, sebelum kita ke solusi atau program kerja yang akan kami bawakan, yuk kita dengar visi dan misi yang akan kami bawa ketika kami menjadi pemimpin daerah di Kota Larantuka. Visi kami adalah Smart Teknologi untuk Larantuka Sejahtera. Misi kami yang pertama, meningkatkan penggunaan listrik berbasis ramah lingkungan, dan yang kedua, membangun platform digital untuk mempromosikan budaya masyarakat Larantuka pada wisatawan. Nah, kita masuk ke program kerja yang akan kami bawakan. Nah, sebelum masuk ke apa saja sih program kerja yang akan kami bawakan, sebelum itu saya akan beritahu masalah apa yang terjadi di Kota Larantuka sehingga kami mengambil program-program kerja kami ini. Yang pertama, yang kami ambil adalah Yang kami ambil adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Terus yang kedua adalah listrik yang belum memadai. Terus yang ketiga, tradisi semana santai yang menjadi ciri khas Kota Larantuka yang belum dikenal oleh banyak orang. Sehingga kami mengambil 2 program kerja kami, yaitu yang pertama, memanfaatkan arus air laut sebagai sumber penerangan dan listrik masyarakat. Terus yang kedua, membangun platform digital untuk mempromosikan budaya masyarakat Larantuka pada wisatawan. Next. Keterkaitan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi sebagai suatu pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen Kedua, Pasal 18 ayat 1-3, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1. Solusi. Solusi dari permasalahan kita yang pertama, yaitu membangun pembangkit listrik tenaga arus laut. Solusi yang akan diambil dari masalah energi nasional, yaitu dengan membangun pembangkit listrik tenaga arus laut, atau yang disingkat PLTAL. PLTAL ini keuntungannya yaitu ramah lingkungan, mempunyai intensitas energi kinetik dibandingkan energi lainnya,
dan tidak memerlukan perencanaan struktur kekuatan yang berlebihan. PLTL sendiri seperti namanya, kita memanfaatkan arus laut sebagai sumber energinya. Arus laut membawa energi kinetik yang digunakan untuk menggerakkan sudu turbin. Pengembangan teknologi konversi energi arus laut pada dasarnya mengadopsi prinsip kerja konversi energi angin yang telah berkembang. Ya, berikut adalah gambaran dari arus laut yang akan kami gunakan sebagai sumber dari PLTL kita. Desain pembangkit listrik tenaga arus laut secara umum terdiri dari turbin dan mooring. Desain PLT arus laut ini mengacu pada kondisi yang ada di Selat Gonçalo atau Larantuka. Arus laut ini adalah aliran massa laut dari suatu tempat ke tempat lain. Potensial listrik yang ada di arus laut tidak semuanya bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Penggunaan listrik yang belum memadai ini membuat kami ingin menciptakan energi yang berasal dari arus laut sendiri. Komponen dari pembangkit listrik tenaga arus laut. Yang pertama adalah turbin. Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Turbin diputar oleh arus laut, lalu putaran turbin tersebut digunakan untuk membangkitkan energi listrik generator. Yang kedua, generator. Di dalam generator ini, energi mekanik dari turbin diubah kembali menjadi energi listrik, atau bisa dikatakan generator ini sebagai pembangkit tenaga listrik. Lalu berikutnya adalah mooring. Mooring digunakan untuk menahan turbin dari pengaruh arus laut sendiri, sehingga turbin tidak bergerak akibat pengaruh arus laut. Aliran arus laut yang mempunyai energi kinetik masuk ke dalam mesin konversi energi arus. Kemudian dari mesin konversi aliran arus yang mempunyai energi kinetik ini dialirkan lagi menuju turbin. Nah, di dalam turbin ini energi kinetik yang dihasilkan arus laut tadi digunakan untuk memutar rotor. Daya listrik yang dihasilkan dialirkan lagi menuju sistem transmisi atau beban melalui kabel laut. Adapun besaran daya yang bisa dihasilkan dari PLT arus laut berada di kisaran 7 kW hingga 38 kW. Semakin bagus turbin yang digunakan, maka semakin kuat tenaga yang bisa dihasilkan. Prinsip kerja generator. Generator adalah perangkat yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pada kenyataannya, generator tidak menciptakan energi listrik, melainkan hanya menggunakan energi mekanis yang dipasok untuk menggerakkan muatan listrik. Prinsip kerja generator yang sinkron berdasarkan induksi elektromagnet adalah setelah rotornya diputar oleh penggerak mula atau prime mover, maka kutub-kutub pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah, pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar. Berikut akan kami tampilkan rumus dari prinsip kerja generator sendiri. Ya, ini adalah rumus dari prinsip kerja generator yang akan kami gunakan pada pembangkit listrik tenaga arus laut kami. Solusi atau program kerja kedua kami yaitu membuat platform digital. Nah, apa sih digital platform itu? Nah, digital platform adalah sebuah tempat atau wadah atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Nah, program yang kami buat ini dapat memudahkan akses pendidikan yang mengikuti teknologi pada zaman sekarang yang serba digital. Terus yang ketiga adalah setelah pendidikan yang ada di Kota Larantuka setara dengan daerah lainnya, kita membutuhkan platform digital ini guna untuk meningkatkan kualitas semua akses di daerah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Semana Santa. Apa sih hubungan sejarah singkat Semana Santa dengan program kerja kami yang kedua ini? Nah, hubungannya adalah tujuan utama dari platform digital ini adalah mempromosikan atau memperkenalkan tradisi yang menjadi ciri khas di Kota Larantuka di mata Indonesia bahkan mata dunia. Nah, jadi sejarah singkatnya itu adalah di Larantuka terdapat suatu tradisi yang bernama Semana Santa yang belum diketahui oleh banyak orang. Nah, tradisi Semana Santa ini merupakan warisan dari Portugis
yang merupakan tradisi adat yang tidak bisa lepas dari kehadiran Tuan Ma yang melegenda. Nah, kisah yang menjulur-julur hingga puluhan generasi ini bercampur legenda dengan mitos. Singkatnya itu sekitar 500 tahun yang lalu di pantai Larantuka, pada saat angin sedang tenang, ombak pun pelan, saat itu laut sedang surut. Nah, seorang bocah yang dari suku Resiona bermain di pinggir laut untuk mencari ikan dan siput di sela-sela karang. Nah, saat itulah dia menemukan seorang wanita cantik. Nah, kemudian wanita itu berubah menjadi patung. Nah, setelah itu patung itu kemudian dibawa pulang untuk diserahkan kepada neneknya. Nah, mulai saat itu, warga Larantuka yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinanisme menganggap bahwa patung itu sebagai benda keramat. Nah, masyarakat sekitar Larantuka menyebut patung itu sebagai Tuan Ma. Nah, secara harfiah, Tuan Ma berarti Tuan dan Mama. Sementara masyarakat Lama Holot menyebutnya adalah Rera Bulatana Ekan, yang berarti Dewa Langit dan Dewa Bumi. Nah, kita lanjut ke tutorial cara membuat aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kami buat untuk mempromosikan serta menunjang tujuan yang kami buat tadi. Yang pengertian yang pertama adalah Quartzo adalah singkatan dari Quality Smart Successor, yang berarti penerus cerdas berkualitas. Nah, platform ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyebarkan, dan memperluas informasi. Nah, keunikan yang terdapat dalam platform digital ini yaitu memiliki prinsip no follow by new information. Aplikasi Quartzo. Nah, tutorial ini kami ambil karena tutorial ini merupakan tutorial yang sangat mudah untuk kalangan zaman sekarang yang tidak menggunakan server ketiga atau server bantuan yang lainnya. Yang pertama, kita mendownload aplikasi atau di Google Play Store atau App Store, membuat aplikasi Android atau iOS. Tinggal ketik aja di Google, itu adalah JGL ID. Terus kita masuk ke akun kita atau akun Google kita, lalu mulailah membuat aplikasi dengan cara membuat gambar ikon aplikasi yang sesuai dengan kita buat, terus membuat nama aplikasi serta kode nama. Nah, tujuan untuk membuat aplikasi atau nama atau kode nama ini adalah memudahkan untuk pencarian di Google Play Store atau App Store. Nah, itu adalah solusi atau program kerja kami yang akan kami bawakan untuk meningkatkan kondisi pendidikan, sosial, ekonomi, serta keagamaan di Kota Larantuka. Dengan semua program kerja kami yang kami buat, kami menyimpulkan bahwa The work program that we take is to create an ocean current power plant and build a multifunctional digital platform. We believe this program will be beneficial for the people of Larantuka City because by looking at the potential for strong ocean currents, it can be used to build a power plant. With adequate electricity, everything becomes smoother, especially the internet, which is getting better. A smooth network can be used to build a digital platform that generates jobs, because there we can sell, buy, and promote the work of Larantuka children in cities, in Indonesia, and even abroad. In order to develop this program, we need quite a lot of money. This is something we are worried about in running this program. Besides the cost, there might be a weakness in this program, is the durability of this PLTIL. Thus, we must have careful protection as well as support from the community in order to develop that work program that we made, because we believe our work program and events and introduce the real city of Larantuka and the eyes of Indonesia and even the world. Selalu berikan 100%. Kemampuan dalam situasi apapun. Untuk Larantuka sejahtera.
Demikianlah solusi program kerja kami ketika kami menjadi pemimpin daerah di Kota Larantuka. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki dalam membuat program kerja kami ini. Namun, kami yakin 100% program kerja kami ini dapat meningkatkan serta mensejahterakan Kota Larantuka. Akhir kata, jika ada salah kata yang kami ucapkan, menyinggung atau menyakiti hati hadirin semuanya, kami mohon maaf untuk segala partisipasi dan perhatiannya. Saya Rangga Dima. Saya Richard William. Saya Aurelia Angelika. Kami undur diri dan mengucapkan limpah terima kasih. Selamat siang. Oke, thank you for the presentation. Jadi calon-calon bupati ya. Oke, kita kenang-kenangan dulu yuk. Coba, please show me your first slide ya. Nah, oke, yuk di full screen. Ya, silakan kalian berpose ala senyum bupati. Ya. Nanti kalau foto bapak-bapak itu biasanya begini. Oke, yuk coba yuk. Kita senyum bupati, saya screenshot, saya foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, good. Harus saya lihat dulu. Jadi enggak. Oke, thank you very much ya. Thank you very much Rangga, Richard, and also Aurelia. Berarti sudah semua ya. Yang lain sudah nggak ada yang perform lagi kan? Oke, baik. Nah, jangan lupa absen. Absennya tadi sudah saya berikan ya. Atau ada yang belum absen hari ini tadi? Tidak ada? Oke, baik. Nah, nanti thank you very much for attending this campaign ya. Berarti kalau ada waktu silahkan melakukan hal-hal yang lain ya. Oke, boleh menyicil jurnalnya. Ingat untuk bahasa Inggris dan sastra Inggris harus ada jurnalnya juga ya. Nah, silakan buat juga jurnal untuk hari ini. Today I'm presenting, bisa juga ya. I'm presenting my work, bla 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 bla. Atau untuk yang attendance today, I listen to siapa yang namanya my friend presentation. For example, siapa gitu yang presentasi. Okay, make it like that. Okay, that's all from me. Thank you very much. We'll see you again in a lesson next week. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Oh ya, boleh live dulu, saya nyelesain ininya dulu ya. Yes, sir.